Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dila Diah Ayu Pramudita dengan NPM 3 digit dari belakang 030. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Nah, pada kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai pengelolaan koperasi. Nah, nanti kita dalam video ini kita akan membahas mengenai siapa saja perangkat koperasinya, kemudian apa itu sisa hasil usaha koperasi, kemudian pembagiannya gimana, alokasi dananya itu gimana, seperti itu. Baik, selanjutnya langsung saja pada materi. Saya akan menyampaikan materi secara singkat saja dengan berbantuan gambar. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai perangkat organisasi koperasi. Bisa dilihat di gambar di samping, itu ada bagan siapa saja sih perangkat organisasi koperasi. Nah, saya akan menjelaskan pengertian ataupun maksud dari setiap perangkat tersebut. Dalam UU nomor 25 tahun 1992 bab 6 pasal 21 sampai dengan pasal 40 tentang perangkat organisasi disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Untuk yang pertama ada rapat anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang bertugas menentukan dan memutuskan kebijakan-kebijakan umum dalam organisasi dan manajemen koperasi. Untuk itu, rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi untuk membantu menghasilkan berbagai keputusan. Nah, untuk yang kedua itu ada pengurus. Pengurus merupakan pelaksana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi. Nah, beberapa tugas dari pengurus koperasi yang pertama adalah mengelola koperasi dan usahanya, kemudian mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Kemudian ada menyelenggarakan rapat anggota, dan selanjutnya ada mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Nah, yang ketiga tadi ada pengawas. Pengawas juga dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, sehingga juga bertanggung jawab kepada rapat anggota. Kemudian ada tugas dari pengawas tersebut adalah membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan menjalankan tugasnya. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga, seperti itu. Selanjutnya sudah saya berikan peta seperti ini atau bagan ini mengenai sumber permodalan koperasi. Jadi ada berapa sumber sih modal koperasi yang dimiliki? Menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian, modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Untuk modal sendiri tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama, simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Kemudian ada simpanan wajib. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Yang ketiga ada dana cadangan. Nah, dana cadangan adalah jumlah uang yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Seperti itu. Dan yang keempat ada hibah atau sumbangan. Adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah. Nah, itu tadi 4 sumber dari modal sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada modal yang berasal dari modal pinjaman. Nah, modal pinjaman ini terbagi menjadi 5, teman-teman. Jadi yang pertama, pinjaman didapat dari anggota atau calon anggota yang memenuhi syarat. Kemudian pinjaman dari bank atau lembaga keuangan yang lainnya. Nah, berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian antar koperasi. Jadi antar koperasi juga bisa saling melakukan pinjaman dengan melakukan perjanjian kerjasama antar koperasi. Kemudian yang keempat ada penerbitan obligasi ataupun surat hutang. Nah, dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian yang terakhir ada modal yang telah diperoleh baik yang bersumber dari modal sendiri maupun dari pinjaman. Selanjutnya dikelola dan dipergunakan untuk melayani anggota khususnya pada masyarakat pada umumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sisa hasil usaha koperasi atau biasa disebut dengan SHU. Nah, di sini sudah ada sedikit pemaparan materi, yaitu sisa hasil usaha merupakan total penerimaan dari aktivitas usaha koperasi yang telah dikurangi biaya-biaya pembayaran utang dan pembayaran pajak. Nah, kemudian di sini juga ada ilustrasi alokasi dana SHU-nya. Jadi bisa dilihat itu yang pertama digunakan untuk dana cadangannya sebesar 40%, kemudian dana sosialnya 10%, dan kemudian hak anggotanya 30%, kemudian untuk pendidikan 10%, dan untuk dana lainnya itu 10%. Jadi alokasi dana sisa hasil usaha itu bisa kita lihat dari gambar atau ilustrasi tersebut. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya adalah rumus untuk menghitung sisa hasil usaha itu sendiri. Nah, di sini sudah saya sediakan rumusnya, cara menghitungnya. Jadi dibagi menjadi dua, cara menghitung sisa hasil usaha atas modal anggota. Nah, rumusnya itu bisa kalian lihat, SHU simpanan tuan Z sama dengan total simpanan anggota Z dibagi total simpanan seluruh anggota dikali sisa hasil usaha kali persen sisa hasil usaha modal. Kemudian yang kedua, cara menghitung sisa hasil usaha atas jasa anggota. Nah, sudah ditera juga SHU jasa tuan Z. Nah, rumusnya jasa anggota Z per atau bagi total pinjaman atau penjualan kali sisa hasil usaha kali persen sisa hasil usaha jasa. Nah, itu keterangannya, total SHU sama dengan SHU atas modal anggota plus SHU atas jasa anggota. Seperti itu. Baik teman-teman, ini materi terakhir yang saya sampaikan mengenai bagaimana sih tahap-tahap mendirikan sebuah koperasi, apa saja tahap-tahapnya. Nah, menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, ada 5 tahap untuk mendirikan koperasi. Yang pertama, persiapan pembentukan. Nah, pada tahap ini, para pendiri koperasi harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD, ART, serta rencana awal kegiatan usaha koperasi tersebut. Kemudian yang kedua ada rapat pendirian. Pada rapat pendirian akan dibahas dalam rapat ini adalah keanggotaan, jenis usaha, modal, kepengurusan, dan pengelolaan usaha beserta AD ART dari koperasi tersebut. Nah, yang ketiga nih, ada pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian. Nah, jadi setelah rapat, para pendiri itu harus mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis ke Dinas Koperasi. Pengusaha kecil dan menengah, pengajuan cukup dilakukan di Dinas Koperasi yang berada di wilayah domisili pendirian koperasi tersebut. Yang keempat nih, ada penelitian anggaran dasar koperasi. Sebagai pendiri koperasi, kamu harus melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasarnya. Poin penting yang harus diperhatikan dalam penelitian ini antara lain keanggotaan, pedoman, kepengurusan, serta bidang usaha yang akan dijalankan oleh koperasi tersebut. Baik, tahap terakhir dalam pendirian koperasi tersebut adalah pengesahan atau penolakan akta pendirian koperasi. Jadi yang bisa menyebabkan penolakan itu jika anggaran dasar koperasimu itu bertentangan dengan UU nomor 25 tahun 92, kemudian melanggar ketentuan umum, dan serta jika bertentangan dengan norma-norma kesusilaan. Jika akta pendirian koperasimu ditolak, kamu bisa mengajukan permintaan ulang pengesahan data atau akta tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak kamu menerima pemberitahuan penolakan. Jadi itu tadi pemaparan materi mengenai pengelolaan koperasi. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.